Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik ya. Ada apa begitu kan? Si Yusril dengan Ibu Megawati ini berkuasa 10 tahun, PDIP diyakini mampu ikuti Pilpres 2024 tanpa berkoalisi. Kalau dia berani, saya memberikan tantangan. Apakah PDIP masih butuh koalisi? Ya, butuh partner begitu kan? Ya, kalau memang tidak butuh koalisi, saya yakin dan saya yakin-yakinnya memberikan tantangan luar biasa. Saya yang akan pertama yang akan mendukung PDIP. Kalau memang tidak mau berkoalisi begitu kan ya. Tapi perlu diingat bahwa kalau memang dia berkoalisi ya berarti harusnya ya butuh pemimpin juga, butuh partner juga begitu kan. Tapi saya rasa kalau memang 10 tahun ya PDIP berani tanpa berkoalisi, itu saya rasa hebat ya. Karena punya kehebatan itulah ya bisa menguasai parlemen ya, kepercayaan di masyarakat juga begitu kan. Tapi ya kalau memang masih butuh koalisi ya seperti apa yang disepakati oleh Hasto ya berarti kurang gentle kan, seperti itu logikanya begitu kan. Tapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi kita begitu. Tapi mari kita baca komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, berkuasa 10 tahun PDIP diyakini mampu ikuti Pilpres 2024 tanpa berkoalisi. Melihat situasi hari ini ya, PDIP sudah tutup berkoalisi dengan koalisi perubahan, katanya seperti itu. Tapi perlu diingat, apakah ini berani ya PDIP tidak mau berkoalisi ya, ya bisa saja begitu kan. Coba saja, siapa tahu dari Jatim Jateng bisa menang. Berjaya 10 tahun harus sudah banyak petugas partai yang terkedar. Harun Masiku banyak begitu kan ya. Bagus tuh main tunggal aja biar tunggal langsang. Ini tunggal langgang. Ini banyak tenggelamkan partai wong cilik. Ini komentar-komentar netizen sudah pedas begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan sombong banget tidak mau berkoalisi ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau PDIP tidak berkoalisi, saya rasa kemungkinan besar ya 60% kalah begitu. Dalam artian ya siapa yang mau diakalkan kader-kadernya begitu. Tidak mungkin ya Pak Ganjar sendirian begitu kan. Atau memang Pak Ganjar wakilnya atau yang lainnya menjadi capresnya. Bisa jadi seperti itu begitu. Ya monggo, itu bagus, mantap, pasti tenggelam. Ini haha, tenggelamkan PDIP di pemilu 2024. Semoga cepat tumbang ini. Gak ada yang bilang mampu, cuma 2024 PDIP akan kalah. Banyak yang generasi seperti itu begitu kan. Tetapi kalau dia berkoalisi dengan yang lain, itu pertanyaan publik atau netizen, dia menganggap bahwa itu adalah sebuah kemenangan besar begitu. Tapi kalau tidak dia berkoalisi akan mengatakan masyarakat akan kalah ini. Gua dukung 1000% PDIP single factor ya, ini bahannya berkuasa ya, pantesan mega korupsi ya. PDIP banyak yang korupsi ya dan sebagainya. Ini 2024 insya Allah nyungsep, ini banyak spekulasi hal seperti itu begitu kan. Tetapi perlu diingat, apakah selama ini PDIP memberikan kontribusi besar kepada negara? Saya rasa ada begitu kan. Tapi perlu diingat, ini yang harus kita hormati satu sama lain begitu kan. Mau berkoalisi mau tidak, tetapi kejentelan PDIP kalau dia single factor ya saya apresiasi itu begitu. Dan bahkan ya kalau menurut saya pribadi ya mungkin kalau dia menang ya akan menjadi kuasa luar biasa. Bahkan di pemerintahan atau di partai atau di menteri-menterinya akan banyak dari partai PDIP begitu. Ya walaupun hakikatnya sudah banyak dari dulu begitu. Katanya sih besar tapi bernyali ya, ada tiket orangnya nggak ada yang doang. Ini ya Eden Boykil ini banyak sekali yang mengkritik mereka sombong, songong. Siap dukung Puan Gibran ya, bisa jadi Gibran begitu kan, atau Gibran dengan Pak Ganjar bisa jadi seperti itu begitu. Tapi perlu diingat catatan demokrasi kita memberikan bahwa ya kalau Gibran dengan Pak Ganjar saya rasa akan kalah, kecuali memang Pak Ganjar dengan warga Nahdliyin misalnya ya, Pak Ganjar dengan dengan Khofifah dan sebagainya begitu. Tetapi ya perlu diingat ya PDIP bisa mengusulkan satu tiket begitu kan. Itulah kehebatan PDIP itu sendiri begitu. Ya orang-orang yang akan meremehkan itu ya yang pastinya tentu banyak yang menang begitu kan. Yup, ini betul PDIP harus mengusung calon sendiri tanpa harus koalisi. Ibu Puan Maharani adalah sosok Soekarnois yang mampu membawa Indonesia lebih baik. Ini ya komentar-komentar netizen. Kesombongan lagi justru akan menjatuhkan seseorang karena hanya Tuhan yang pantas untuk sombong ya. Karena Tuhan tidak membutuhkan siapapun. Megawati masih butuh lipstick ya. Apa yang bisa diapa ini ya.
Tetapi perlu diingat ya bahwa menunjukkan ini Megawati sangat luar biasa demokratis. Bahkan strategi-strategi politiknya Ibu Megawati ditakuti begitu kan. Ya sangat luar biasa menurut saya pribadi. Orang akan berspekulasi ya seperti korupsi dan sebagainya pasti ya dituduhkan kepada kader PDIP itu sendiri, karena walaupun hakikatnya kader PDIP sendiri sebagian ya ada yang korupsi begitu. Tapi mari kita baca ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik begitu. Berkuasa 10 tahun PDIP diyakini mampu ikuti Pilpres 2024 tanpa berkoalisi. Ya, beranikah? Itu yang menjadi pertanyaan. Beranikah ini? Gelora memiliki jaringan yang telah menguasai pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun yang menjadi salah satu alasan yang mumpuni bagi PDIP Perjuangan untuk maju tanpa berkoalisi dalam menyongsong pemilu 2024. Bahkan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan jika PDIP sanggup tanpa berkoalisi, maka harus segera mendeklarasikan kandidat yang dianggap kompeten dan mampu menyongsong pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. Jadi saya rasa bahwa selama ini ya memang politik PDIP itu sembunyi-sembunyi begitu. Dalam artian dia tidak mengumumkan capres duluan, dia di akhir begitu kan. Dia tes ombak bagaimana masyarakat menerima atau tidak begitu kan, seperti Pak Jokowi dulu itu detik-detik akhir untuk diumumkan menjadi calon presiden begitu. Atau bisa jadi Pak Mahfud Ganjar, itu bisa terjadi begitu kan, Pak Mahfud Ganjar, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud begitu. Ya bisa jadi kekuatan besar begitu kan. Bahkan saya melihat PDIP sanggup dan mampu untuk atau tanpa koalisi dengan jumlah suara dan kursi di DPR. PDIP dapat dengan mudah mengajukan dan mendeklarasikan calonnya pada Pilpres 2024 mendatang, ujar Saiful kepada kantor berita politik. Bahkan akademis Universitas Syahid Jakarta ini juga melihat petugas partai PDIP tidak kekurangan stok calon presiden, di mana terdapat Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan bahkan sosok Megawati Soekarno Putri yang masih dapat dimajukan sebagai kandidat alternatif ya. Bisa jadi seperti itu, Ibu Megawati yang maju sendiri begitu kan. Ibu Megawati dengan Pak Mahfud misalnya, dengan Gus Yahya misalnya, terus kemudian dengan Hovifah, bisa jadi seperti itu begitu kan. Atau jalan satu-satunya yaitu adalah dengan yang lain begitu, bisa jadi karena pada hakikatnya kekuatan besar dan modal besar di parlemen hari ini ya Ibu Megawati begitu kan. Walaupun toh di masyarakat ya di bawah banyak menginginkan itu adalah Ganjar atau Puan dan sebagainya begitu. Tapi ini kesempatan emas begitu. Mau tidak mau ya harus terjun di situ begitu. Kan begitu logikanya begitu. Jadi kesempatan emas ya mending digunakan kepada Ibu Megawati atau Mbak Puan begitu kan. Dengan jaringan yang telah menguasai pemerintah selama kurang 10 tahun sudah cukup mumpuni ya dari segi apapun untuk mempersiapkan pemenangan pemilu 2024 mendatang, kata Saiful. Tidak kalah pentingnya, kata Saiful, dari segi infrastruktur politik PDIP lebih siap daripada partai parpol lainnya sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda kandidat yang akan diusung pada 2024 mendatang. Kalau melihat pengelolaan parpol yang dimulai modern dan terdapat kaderisasi yang jelas, saya kira merupakan model besar yang cukup untuk memajukan kandidat dengan atau tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya, pungkas Saiful. Inilah sudah menunjukkan eksistensi bahwa ya detik-detik akhir akan diumumkan juga siapa yang akan mendampingi ya dari Ibu Megawati sendiri begitu kan, dari partai PDIP itu sendiri begitu, bahwa ini sangat mengapresiasi sekali kalau ini langkah yang baik begitu kan. Semakin cepat semakin baik ya, siapa yang akan menentukan bersaing dengan Anies Baswedan atau dengan Pak Prabowo atau jangan-jangan yang lainnya begitu kan. Saya rasa perkembangan inilah yang kemudian yang ditunggu-tunggu itu memang sudah jelas, itu adalah dari partai PDIP itu sendiri. Saya kira dan saya yakin-yakinnya akan bergabung ke KIB begitu kan. Jadi Pak Ganjar terjadi Puan menjadi wakil ya, Pak Erlangga menjadi capresnya, Pak Prabowo menjadi capres ya, wakilnya adalah Mohaimin. Bisa jadi seperti itu. Anies Baswedan capresnya, Bu Hovifah atau AHY menjadi cawapresnya. Bisa jadi seperti itu karena ini masih jadi rebutan gitu, sangat menarik sekali begitu. Tetapi perlu diingat inilah politik, sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.